Tim Sus Pendaki Difabel Lingkar Sosial Indonesia, Linsos, melakukan pendakian Gunung Kawi Puncak Batu Tulis. Tersebut sebagai upaya memaknai Hari Disabilitas Internasional 2020. Pendakian Gunung Kawi Puncak Batu Tulis ini dilakukan selama 2 hari, 5–6 Desember tahun 2020. Jumlah peserta 16 orang, terdiri dari penyandang disabilitas dari ragam disabilitas fisik, netra dan tuli, termasuk orang yang pernah mengalami kusta OYPNK dan para pendamping. 16 orang anggota tim sus pendaki difabel tersebut telah melalui tahapan pelatihan, seleksi, serta pembekalan yang cukup secara fisik, mental, dan logistik. Ini yang sedang dilalui adalah jalan air, jadi tanah tidak rata. Harap berhati-hati untuk para pemandu supaya menjelaskan dengan teliti situasinya. Sehat, selamat, kuat. Ketua Pembina Tim Sus Pendaki Difabel, Ken Kerta menjelaskan bahwa tujuan pendakian adalah sebagai olahraga untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi, juga sebagai bentuk kampanye hapus stigma disabilitas. Khususnya dalam hal ini, tim juga menyuarakan kampanye hapus stigma kusta. Yang menarik dari pendakian ini, bahwa Gunung Kawi Puncak Batu Tulis dengan ketinggian 1603 meter di atas permukaan laut, memiliki jalur pendakian yang terbilang ekstrim dan terjal. Dari awal pendakian via precet hingga melewati pos demi pos sampai puncak, nyaris tak ada jalan landai. Sehingga para pendaki, jika hendak beristirahat sejenak dari pendakian, harus mencari sandaran pohon. Saat ini situasi menuju pos berapa, Bu? Pos 2. Posisi sedang hujan, namun tidak mengurangi semangat kawan-kawan tim sus pendaki Lingkar Sosial. Sehat, selamat, kuat. Jalur pendakian gunung ini juga lebih banyak menggunakan jalur air hujan, sehingga cukup licin dan para pendaki rawan terpeleset. Terlebih dari pos 3 menuju puncak, sebab derajat kemiringan yang tajam, beberapa pendaki memerlukan bantuan tali. Aman. Ini sedikit sebentar istirahat. Ini Pak Toto medis dari Nguling sedang memberikan pengobatan terhadap Mas Priyo yang sedikit nyeri kakinya. Semangat Mas Priyo, nggih. Nggih. Sulitnya pendakian ini menyebabkan jalur tersebut dikenal para pendaki sebagai jalur pendakian tak berakhlak. Dan realitanya memang tidak semua pendaki baik difabel maupun non-difabel, serta pendaki secara umum, mampu mencapai puncak Batu Tulis. Oke, saat ini sekitar pukul 4 dini hari, tim sus pendaki Linsos dari pos 2 melanjutkan perjalanan ke puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Jalan nampaknya cukup ekstrim, harus melewati tumbuhan-tumbuhan pohon. Sehat, selamat, kuat. Anggota tim sus pendaki difabel, dari sejumlah 16 orang, akhirnya hanya 6 orang yang sampai puncak Batu Tulis. Sisanya 10 orang atas alasan keselamatan dan kesehatan, utamanya sebab jalur pendakian yang licin akibat hujan, juga habisnya stok air minum, memutuskan untuk hanya sampai di pos terakhir. Cakra naik, menarik Mas Priyo. Semangat anggota tim sus pendaki difabel disampaikan melalui salah satu anggotanya Erik Wahyudi, bahwa pasca pendakian Gunung Kawi, mereka ingin melanjutkan pendakian ke gunung-gunung tinggi lainnya. Provinsi, saya minta untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini direalisasi, karena selama ini undang-undang sudah bagus, tapi kenyataan di lapangan
masih jauh dari harapan, Pak. Oke. Dan untuk tim sus pendakian, semoga untuk kedepannya kita sampai di gunung yang lain, terutama di Indonesia ada puncak-puncak tertinggi. Ini harapan teman-teman disabilitas yang tergabung dalam tim sus pendakian ini, ingin harapannya sampai ke Semeru, Rinjani, Kerinci, bahkan kalau tidak nuntut kemungkinan di Karten Piramid Papua. Oke, amin. Lensa Inklusi dari Kabupaten Malang melaporkan.